Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Studi Wiring. Pada pertemuan kali ini, Studi Wiring akan mencoba membahas sebuah skema kelistrikan punya CB150R atau yang berkode K15, bisa juga disebut dengan CB lampu balon ya. Jadi yang lampu depannya masih menggunakan bohlam itulah ya. Oke, untuk komponen pengapiannya apa saja, eh, bahan-bahannya apa saja yang berperan penting di dalamnya ya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang sudah saya gambar tapi masih belum saya kasih nama. Oke, supaya kalian bisa paham, kita akan kasih nama dulu di sini komponen-komponennya, kemudian kita akan merakit jalurnya ya. Jadi di sini jelas ada aki ya. Di sini ada kunci kontak. Untuk ini namanya saya singkat saja ya, karena spidolnya terlalu besar, papan tulisnya kekecilan ya. Berikutnya ada relay. Relay utama ya. Di sini ada sensor CKP. Oke. Di sini ada ECM. Kemudian di sini ada Bang Angel atau sensor kemiringan itu ya. Kemudian di sini ada injektor. Oke, ada injektor. Di sini ada coil. Di sini ada busi. Nah, beberapa komponen ini akan kita rakit nantinya. Nah, dan sekalian saya jelaskan fungsinya juga. Untuk keterangan warna kabelnya juga akan kita kasih bocoran. Oke. Sekarang ini saya pakai pulpen merah ya untuk menggambar pengkabelannya supaya tidak supaya enak dilihat. Nah, seperti biasa untuk mengenai tentang sistem kelistrikan ini, itu adalah yang paling utama. Kalau ada trouble sistem pengapian ya, seperti ini adalah skema pengapian yang nantinya akan kita gambar. Yang jelas yang sering terjadi itu adalah hilang pengapian. Maka untuk penggambarannya itu harus dimulai dari ujung ya. Jadi ujung mana dulu yang akan kita gambar? Itu adalah ujung dari businya. Nah, busi ini itu didapat dari koil. Jadi langsung saja kita kasih jalur kelistrikannya. Nah, begini. Loh, oh, gak jelas ya. Kok nggak kelihatan ya? Sorry. Oke, ini tadi kalau pakai spidol ini kurang jelas ya. Wis gak apa-apa, kita gambar pakai spidol yang warna biru saja ya. Oke, saya ulangi. Untuk penggambaran pengkabelannya itu dimulai dari busi. Jadi busi ini didapat dari koil. Nah, begini ya. Untuk warna kabelnya apa, Mas? Jelas hitam ya, Mas ya, karena koil ini yang menuju ke busi itu kabelnya besar. Nah, kemudian di mana koil ini kalau di motor injeksi itu eh, rata-rata ada tegangannya langsung ya. Jadi kalau kita menekan kunci kontak itu koil sudah diisi oleh tegangan, yaitu tegangan 12 volt. Maka akan kita gambar. Nah, begini ya.
Ini ada kabel ke sini ke 12 volt, nantinya akan kita sambung. Kemudian yang inputan coil ini itu didapat dari keluaran ECM. Nah, nah begini ya. Jadi keluaran ECM itu sorry. Jadi keluaran ECM itu berupa sinyal massa yang akan dikirimkan ke koil. Kemudian karena koil sudah mendapatkan 12 volt tegangan atau arus, maka ECM tinggal mengatur masanya. Jadi tinggal mengatur cetek gitu ya. Percikannya bunga api itu ada dari ECM. Nah, untuk koil sudah kita rakit. Nah, kemudian yang berperan penting terhadap sinyal daripada ECM itu, atau yang membuat putus nyambungnya pengapian atau sinyal massa ini, itu didapat dari sensor CKP ya. Busi itu kan kalau dilihat pengapiannya kan putus-putus ya, tet gitu ya. Nah, itu pengatur itu adalah yang namanya CKP. CKP ini masuk ke ECM semuanya, atau pemicu pulsa deh. Pulsa kalau bahasa zaman dahulunya itu adalah pulser ya. Jadi dia akan e, membuat semacam tegangan yang terputus-putus. Nah, itu kenapa terputus-putus? Itu didapat daripada tonjolan-tonjolan yang ada di magnetnya spool itu ya. Nah, jadi itu. Oke, jelas sampai di sini. Kemudian untuk Bang Angel sensor. Nah, ini adalah Bang Angel sensor. Nah, perlu kalian ketahui, untuk tipe motor sport itu biasanya sudah disupport dengan Bang Angel sensor, atau biasa disebut sensor kemiringan. Kenapa hal tersebut diciptakan? Karena itu kalau di motor sport, ketika motor itu roboh ya, maka sensor Bang Angel ini akan berperan penting, di mana dia akan mematikan sebuah pengapian sehingga motor tersebut akan langsung mati ya. Jadi jalurnya Bang Angel sensor itu dia masuk ke ECM juga. Yang satu masuk ke ECM untuk mengkode, oh motor ini ambruk ya, oh motor ini dengan kemiringan sekian derajat. Nah, itu yang membaca itu Bang Angel sensor. Nah, kemudian untuk yang satunya ini, ini adalah tegangan ya, tegangan. Ini adalah tegangan. Jadi sama dengan koil. Ketika kunci kotak ditekan, cetek, maka koil mendapat tegangan, Bang Angel mendapat tegangan. Atau kita kasih gini aja ya, logo simbol volt ya. Nah, ini volt ya. Yang nantinya ini nanti akan kita sambung ya. Jadi pelan-pelan supaya kita paham. Kemudian perannya injektor di sini apakah berpengaruh? Juga berpengaruh ya Mas ya. Juga berpengaruh. Kenapa? Karena dimana menurut pengalaman kita di lapangan itu ya, injektor ini kalau salah satu kabelnya itu putus ya, maka pengapian di sini tidak keluar. Nah, jadi di situ kenapa tidak keluar? Nggak tahu ya, mungkin ECM-nya sudah didesain seperti itu oleh pabrikannya. Nah, untuk injektor sendiri ini kabelnya kemana saja?
kabelnya ini ke ECM juga. Nah, oke, ke ECM juga ya. Nah, yang satu, kemudian untuk yang satunya ini adalah tegangan, ya. Nah, tegangan. Untuk injektor sudah tersambung. Kemudian tinggal eh, beberapa komponen lagi. Ini sekringnya masih belum saya gambar tadi ya, lupa ya. Nah, kemudian kita beralih ke sisi kiri sini, ke sisi kiri. Ada apa dengan relay, di mana dia berfungsinya ya. Nah, sekarang kita fokus untuk ke akinya dulu. Untuk aki ini keluarannya itu menuju ke sekring 30. Ntar saya gambar dulu sekringnya ya. Ini ke sekring 30 ampere. Ya, ke sekring 30 ampere. Nah, kemudian untuk keluarannya itu sekring itu dicabang ya. Dicabang menjadi 3. Kemana saja? Jadi untuk yang ke kipas maksudnya itu dicabang ke sekring juga ya Mas ya. Nah, dicabang ke sekring 3 itu jumlah apa jenenge, kapasitasnya itu 10 ampere semuanya. Ini kalau saya tulis nanti enggak anu ya, enggak cukup. Cukup lah ya, ke 10 ampere. Itu yang satu ke kipas apa jenenge, pendingin, kemudian ke ignition atau ke apa jenenge, PGM FI ya, ke PGM FI. Kemudian untuk ke speedometer, kan di CBR itu kalau speedometernya itu kan ada jam digitalnya itu. Nah, itu adalah didapat dari ECM. Nah, dia masuk ke situ juga. Tapi ini nggak perlu kita gambar untuk ke semuanya ini. Kok abang? Untuk ke semuanya ini ya. Tapi kita lebih fokus untuk yang ke pengapiannya saja. Jadi untuk, saya ulangi, untuk keluaran sekring 30 itu masuk ke 10 ampere. Ya, masuk ke 10 ampere. Nah, untuk yang 10 ampere ini kemana Mas? Jalurnya itu adalah ke kunci kontak untuk jalurnya ya. Langsung saja kita sambung begini. Nah, begini untuk menuju ke kunci kontak. Nah, barulah keluarannya kunci kontak ini, kan ini tegangan ya, otomatis kan ini tegangan. Barulah ini akan berkaitan dengan tegangan sini ya, tegangan sini, tegangan sini, tegangan sini. Nah, jadi dicabang. Kunci kontak keluarannya menuju ke coil ada tegangan, injektor ada tegangan, kemudian bank angel sensor atau sensor kemiringan itu ada tegangan. Lah terus kalau sudah dapat tegangan semuanya untuk bahan-bahannya, lalu untuk ECM-nya itu kan masih belum ada power supply-nya ya, atau masih belum mendapatkan tegangan kan ya. Dia cuma keluarannya saja untuk ECM-nya. Nah, ECM itu tegangannya itu didapat daripada relay ya Mas ya. Jadi daripada relay. Nah, nanti keluarannya relay itu buat apa saja? Di sini akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang kita akan merakit relaynya ya. Relay ini itu didapat dari outputan sekring 30. Sebentar, ini saya kasih jalur kabel dulu ya. Nah, begini, ini artinya tidak nyambung ya dengan kabel ini. Nah, begini ya.
Jadi outputan 30 itu masuk ke relay. Nah, melewati kabel besarnya. Ini kan lambangnya begini ya. Ini lambangnya ada seperti plat gini. Kalau ini adalah lilitan ya, yang ringgi-ringgi ini. Nah, ini nanti kalau lilitannya dikasih tegangan listrik, maka plat ini akan turun sehingga pentolan ini akan terhubung, maka strom atau listrik itu akan mengalir keluar ke sini ya. Oke lah, paham ya. Nah, kemudian outputan relay ini kan masih belum nyambung ya, ini kan masih belum aktif lilitannya. Sekarang kita akan mengaktifkan dulu relaynya dengan mengasih tegangan lilitan ini. Lilitan ini didapat dari mana saja, Mas? Yang jelas harus ada tegangan. Itu didapat dari tegangan sini boleh ya, tegangan uji kotak sini boleh. Oke, kita sambung ke sini aja dulu. Nah, begini ya. Didapat ke sini. Kemudian untuk ini kan sudah dapat positif ya, untuk relaynya sudah dapat positif. Kemudian tinggal ngasih negatif. Lah, negatifnya ini dari mana? Negatifnya ini adalah didapat dari ECM. Nah, jadi ECM itu berfungsi kebanyakan mengontrol massa dan menerima sinyal sensor-sensor itu ya, ECM. Kalaupun ECM itu ada keluarannya tegangan, itu pasti kecil ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang besar, juga ada ya, itu tergantung desain tipe motornya apa, kemudian kebutuhannya ECM itu buat apa saja ya. Oke. Kembali lagi. Relay sudah aktif, katakan. Relay sudah aktif. Nah, kemudian si outputan relay ini tak kasih out ya. Nah, kok ngeblur, biar paham. Outputan relay ini akan dikirimkan menuju sekring 10 ampere. Di sini ada sekring lagi. Oke, ada sekring 10 ampere dan ini digunakan untuk menghidupkan lampu depan itu ya, lampu depan seperti instrumen-instrumen speedo itu ya. Nah, atau saya kasih tulisan head gitu saja ya. Nah, dari sini sudah jelas. Dari sini sudah jelas di mana itu adalah outputan ECM itu hanya didapat dari Bang Angel sensor ya. Hanya didapat dari Bang Angel sensor. Karena kenapa? Kalau Bang Angel sensor itu miring ya. Katakan Bang sensor ini off ya, maka ECM tidak akan mengeluarkan busi, tidak akan mengeluarkan pengapian. Namun lampu-lampu apa namanya, lampu-lampu speedo itu bisa hidup ya, masih hidup, bahkan lampu depan saja masih hidup karena di situ sudah mengalami perbedaan jalur, di mana dari lampu depan itu sudah tidak melalui ECM tapi dengan menggunakan sekring sendiri. Dan inputan ECM itu, saya ulangi, itu hanya didapat dari sensor Bang Angel karena di sini sudah ada tegangan ya. Lebih baiknya ini tegangan kita sambung saja semuanya ya. Nah, kita sambung begini supaya tidak terjadi kerancuan.
Oke, begini ya. Kemudian injektor juga sama. Oke. Nah, jadi begini. 20 menit sudah berlangsung. Semoga kalian paham ya. Di sini untuk kabel masanya ini untuk CBR itu warna kabelnya hitam atau black ya. Nah, sekarang kita tinggal mengkasih eh, warna kabelnya ya, warna kabel. Untuk warna kabelnya enaknya dimulai dari mana ya? Dari sini saja ya, yang agak rumit. Dari aki saja. Atau dari ujung sini saja ya, supaya kita sambil mengulangi. Untuk kabel koil ke busi tidak usah digambar karena warnanya hitam semuanya. Untuk kabel tegangan koil mana tadi? Ini ya, untuk kabel tegangan ini adalah kabelnya warnanya ini gak enak nulisnya ini loh, gak bisa kena tripod ini loh. Untuk tegangan itu warna kabelnya yaitu black white ya, black white atau hitam strip putih. Nah, kemudian untuk inputan koil di sini adalah kabelnya pink strip blue, pink atau merah muda strip biru. Kemudian untuk injektor ini adalah pink, yang dari ECM itu adalah pink strip green atau pink merah muda strip hijau ya. Untuk kabel tegangannya itu sama, warna kabelnya adalah mana tadi, black strip white ya. Jadi ini tak ganti dulu BL white ya. Nah begini. Lalu kemudian untuk Bang Angel sensor untuk tegangannya sama, black white ya, black white. Nah ini putus. Kemudian untuk yang didapat dari ECM itu adalah red strip biru atau blue ya. Nah, lalu untuk CKP di sini pemicu pulsa itu adalah biru atau blue strip yellow atau strip kuning ya. Kemudian untuk yang satunya adalah warna kabelnya white strip yellow atau putih strip kuning. Nah, kemudian mana lagi? Ini tegangan ya. Warna kabelnya sama, black strip white. Kemudian untuk aki yang menuju ke sekring di sini itu adalah kabelnya warnanya red. Nah, atau merah. Outputan sekring 30 ampere yang menuju ke sekring 10 ampere. Nah, ini tak hapus saja biar tidak rumit ya. Oke. Saya ulangi, outputan 30 ampere yang menuju ke sekring 10 ampere ini itu warna kabelnya adalah red strip white atau merah strip putih ya.
itu kan dicabang ya, untuk yang ke 30 nya yang satu menuju ke kunci kontak ya, yang satunya menuju ke relay relay utama ini. Atau gini saja biar nggak apa-apa ya, nanti dirubah-rubah bingung lagi kalian. Pokoknya yang 30 ampere ini kan bercabang, yang satunya menuju ke relay, yang satunya menuju ke kunci kontak. Yang menuju ke kunci kontak yaitu adalah kabelnya warnanya red strip white. Kita gambar di sini dulu ya. Ya, yang menuju ke sekring ini loh Mas ya. Sekring 10 ampere. Tak kecilin dulu tulisannya. Nah, red strip white. Kemudian outputan yang 10 ampere itu warna kabelnya adalah red strip black atau merah strip hitam. Nah, lalu keluarannya untuk yang kunci kontak ini kan sudah tegangan yang bercabang-cabang, yaitu kabelnya tetap black strip white ya. Lalu kemudian untuk yang menuju ke relay utama itu adalah warna kabelnya sama ya, sama dengan dengan ini, yaitu adalah red strip white. Besaran. Nah ini ya, jadi atau merah strip putih. Nah kemudian untuk tegangannya ini, untuk relaynya ini, pemicunya ini ya, ini kan sama tegangan juga black strip white dari sini. Kemudian yang sinyal masanya dari ECM ini itu warna kabelnya adalah black strip orange ya, black strip orange. Lalu kemudian untuk outputan relay ini itu menuju ke sekring 10 ampere yang akan dilanjutkan menuju ke head atau ke lampu-lampu depan, ke saklar gitu ya, ke saklar dulu kemudian ke lampu-lampu depan. Nah itu untuk warna kabelnya yaitu adalah merah ya, untuk warna kabelnya adalah merah. Kemudian masuk ke sekring 10 ampere, kemudian keluarannya itu adalah white strip green atau putih strip hijau ya. Oke, dari sini sudah jelas mana yang belum disambung ya, saya rasa sudah semuanya. Oh iya, untuk ECM sendiri ini masih belum dapat ground ya Mas ya. Jadi ground intinya atau ground induknya itu warna kabelnya adalah green, sampai lupa ya Mas ya, atau hijau. Itu sudah pasti Mas. Kalau masa induknya dari Aki itu adalah black, tapi kalau masa induknya ECM itu sudah hijau, sudah ground. Nah, oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. 30 menit kita berbicara supaya kita dapat manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan dicatat untuk mengikuti video-video berikutnya dari Studio Wiring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.